Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola mancanegara. Seruan untuk membekukan Israel dari seluruh kompetisi sepak bola Eropa semakin menggema. Kali ini datang dari 51 atlet internasional yang mendesak UEFA agar segera menangguhkan Israel. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola nasional. Pecinta sepak bola tanah air kembali mendapatkan kabar kurang sedap. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh mengalami cedera saat membela Buriram United melawan FC Seoul. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Keberadaan Oleh Romeni di timnas Indonesia sangat dibutuhkan. Pemain Oxford United itu tengah menjalani masa pemulihan cedera sehingga pelatih fisik Quentin Yakoba dan dokter khusus masih terus memantau perkembangan masa pemulihannya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan kondisi Oleh Romeni terus berada dalam pengawasan intensif. Striker keturunan Belanda itu diyakini menjadi salah satu tumpuan utama lini depan Garuda pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, peluang tampilan Romeni masih diragukan. Sang penyerang baru saja menjalani pemulihan cedera serius yang didapat saat memperkuat Oxford United di ajang pramusim Piala Presiden 2025 melawan Arema FC. Kondisi ini membuat kehadirannya di skuad Garuda masih menjadi tanda tanya besar. Padahal, kontribusi Romeni sangat penting bagi tim Merah Putih. Sejak debut, ia sudah mencatat 3 gol dari 4 penampilan bersama timnas. Jika kembali absen, timnas Indonesia berpotensi kehilangan mesin gol seperti yang terjadi pada FIFA Matchday sebelumnya. Sumarji menegaskan PSSI telah melakukan berbagai langkah nyata untuk mempercepat proses pemulihan sang bomber berusia 25 tahun tersebut. Salah satunya dengan menurunkan pelatih fisik timnas Quentin Yakoba untuk mendampingi secara langsung program pemulihan Romeni. Selain itu, PSSI juga menugaskan seorang dokter khusus agar setiap perkembangan kondisi Romeni bisa dipantau secara detail. Semua keputusan terkait kelayakan bermain nantinya akan ditentukan oleh pelatih Patrick Kluivert setelah mendapat laporan lengkap dari tim medis dan pelatih. Sumarji berharap penyerang kelahiran Belanda itu bisa segera pulih sepenuhnya dan kembali memberi kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Kehadiran Romeni dinilai sangat vital dalam misi skuad Garuda mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Calvin Verdong dihadapkan jadwal pada jelang bela timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum menghadapi Arab Saudi, Verdong akan menjalani 2 laga penting bersama Lille melawan AS Roma dan PSG. Timnas Indonesia akan menghadapi putaran keempat jelang kualifikasi Piala Dunia. Pasukan Garuda akan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan akan menghajar Iran pada 12 Oktober. Namun salah satu penggawa timnas yang bermain di Liga Prancis harus menghadapi pertandingan yang padat. Sebelum merapat dengan rekan setimnya, Calvin Verdong harus jalani laga yang berat pada minggu ini. Kamis 2 Oktober, Calvin Verdong dan Lille harus menghadapi AS Roma pada match kedua UEFA Europa League. Mereka akan menghadapi Lorenzo Pellegrini dan kawan-kawan di Stadio Olimpico. Lalu Verdong akan menghadapi klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Mereka harus menghadapi kekuatan tim yang musim kemarin saja baru mengangkat piala UEFA Champions League atau UCL.
Ousmane Dembele yang baru saja memenangkan Ballon d'Or akan hadapi Verdon dan kawan-kawan pada 6 Oktober. Meskipun kalah, catatan positif atas performa Verdon pada laga melawan Lyon menjadikan ia salah satu wingback terbaik yang timnas Garuda miliki. Dua pertandingan ini akan menjadi hal yang positif bagi Calvin Verdon guna lakukan pemanasan sebelum melawan Arab Saudi dan Irak. Namun, jangka waktu antar pertandingan menjadi sebuah pertanyaan atas kebugaran stamina pemain berdarah Aceh tersebut akan tetap tampil all out atau malah sebaliknya. Pemain timnas Indonesia U17 Matthew Baker resmi mendapatkan kontrak profesional bersama Melbourne City selama 3 tahun. Baker telah mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama asal Australia tersebut dan dipastikan bakal memperkuat Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. Kabar gembira datang dari Australia untuk mendukung sepak bola tanah air. Bek muda andalan timnas U17, Matthew Baker, resmi menandatangani kontrak profesional bersama Melbourne City dengan durasi 3 tahun. Tak hanya itu, kontrak tersebut juga disertai opsi perpanjangan hingga 2 musim berikutnya, menegaskan kepercayaan klub terhadap talenta sang pemain. Dalam unggahan resmi di akun Instagram Melbourne City, diumumkan bahwa sang pemain akan dipromosikan ke tim utama setelah tampil impresif di level akademi. Keputusan ini menambah semangat pendukung Garuda, mengingat Matthew juga akan tampil bersama timnas U17 di ajang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Perjalanan bek berusia 16 tahun itu menuju level profesional tidak instan. Pemain berdarah Indonesia Australia itu bergabung dengan Akademi Melbourne City sejak 2021 melalui program sekolah City Football. Sejak saat itu, perkembangannya sangat pesat hingga dipercaya melakoni debut profesionalnya pada babak 32 besar Piala Australia 2 bulan lalu. Di level internasional, Baker sudah menjadi salah satu pilar penting skuad Garuda Asia dalam 2 tahun terakhir. Teranyar, ia membantu tim asuhan Novarianto melaju ke putaran final Piala Dunia U17 setelah menyapu bersih 3 kemenangan di grup C kualifikasi. Publik pun berharap pengalamannya bersama Melbourne City bisa semakin mengasah kualitasnya sebelum tampil di panggung dunia bersama timnas U17.
Masalah cedera kembali menghantam timnas Indonesia. Setelah sebelumnya Emil Audero, kini giliran Sandy Walsh yang dikabarkan mengalami cedera ketika bermain bersama Buriram United di ajang AFC Champions League Elite. Timnas Indonesia kembali mendapat kabar kurang menyenangkan jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah Emil Audero mengalami cedera, kini giliran bek sayap Sandy Walsh yang harus menepi. Sandy tampil sebagai starter saat Buriram United menghadapi FC Seoul pada laga AFC Champions League Elite di Seoul World Cup Stadium pada Selasa 30 September 2025. Namun dirinya hanya bertahan hingga menit ke-18 sebelum tersungkur di lapangan dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Pelatih Buriram Osmar Loss kemudian menggantikannya dengan Filip Stoichkov. Hingga kini, tingkat keparahan cedera Sandy belum diketahui karena pertandingan berakhir baru saja dengan skor 0-3 untuk kekalahan Buriram. Sementara itu, bek timnas Indonesia lainnya Shane Patinama masuk bermain di awal babak kedua. Cedera ini menjadi perhatian serius bagi skuad Garuda. Pasalnya, Sandy termasuk salah satu pemain andalan Patrick Kluivert dan hampir selalu dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Dalam daftar 28 pemain yang dipanggil untuk putaran keempat, nama Sandy juga tercantum. Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober 2025. Namun absennya Sandy bisa menjadi kerugian besar mengingat sebelumnya pemain timnas Indonesia itu juga sempat menepi akibat cedera saat masih membela Yokohama F. Marinos pada Mei 2025 yang membuatnya absen di 2 laga terakhir putaran ketiga. Emil Audero mengalami cedera jelang laga Cremonese melawan Como, sementara kondisi Martin Paes masih belum dipastikan fit usai lama tidak memperkuat FC Dallas. Aksi solidaritas untuk membekukan Israel dari dunia sepak bola terus menggema. Kali ini 51 atlet internasional mendesak UEFA lewat petisi untuk segera menangguhkan Israel dari seluruh kompetisi sepak bola Eropa.
Tekanan terhadap Israel kini datang dari dunia yang tak biasanya bersuara lantang soal konflik politik di dunia olahraga. Ada sekitar 51 atlet internasional dari berbagai negara menyerukan agar UEFA menangguhkan partisipasi Israel dari seluruh kompetisi sepak bola Eropa. Melalui petisi, mereka menyuarakan agar Israel ditangguhkan dari kompetisi yang digagas oleh Koalisi Athlete for Peace, yang kini telah viral di berbagai platform media sosial. Di balik desakan itu, mereka merasa prihatin dengan kondisi yang diderita Gaza dan dampaknya terhadap warga sipil, termasuk insan olahraga. Petisi dengan tajuk Suspend Israel from International Football bukan hanya sekedar boikot. Bagi para atlet yang ikut dalam gerakan ini, mereka menyuarakan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Sejumlah bintang sepak bola seperti Paul Pogba, Hakim Ziyech, Moeen Ali hingga Cheikh Doucouré bergabung dalam satu suara. Mereka mengecam kekerasan dan menuntut tanggung jawab dari lembaga olahraga dunia. Mereka menyoroti kematian tragis pesepak bola Palestina Sulaiman Al-Obeid yang disebut sebagai korban dalam serangan militer. Tragedi ini menjadi simbol bahwa perang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga harapan dan mimpi banyak anak muda, termasuk para calon atlet. Dukungan juga datang dari klub sepak bola asal Chile, FC Palestino, yang selama ini dikenal sebagai simbol solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Di tengah upaya Israel untuk mempertahankan posisinya di kualifikasi Piala Dunia 2026, para atlet menilai UEFA kurang peduli dalam isu kemanusiaan yang jelas berdampak pada dunia olahraga. Bahkan, kritik juga diarahkan soal sikap diam UEFA atas laporan PBB yang menyoroti potensi pelanggaran hukum internasional oleh Israel di Gaza. Banyak pihak menyebut ini adalah ujian moral bagi UEFA dan FIFA. Kini, suara-suara dari lapangan hijau bergema, lebih dari sekedar pertandingan. Para pesepak bola yang selama ini dipuja karena keterampilan mereka, kini memilih berdiri di sisi nilai-nilai kemanusiaan. Pil pahit didapatkan Jose Mourinho saat pulang ke Stamford Bridge dalam pertandingan Liga Champions. Juru taktik asal Portugal itu harus melihat timnya kalah dari Chelsea melalui gol bunuh diri. Jose Mourinho kembali menginjakan kaki di Stamford Bridge, namun bukan sebagai pelatih Chelsea, melainkan menjadi juru taktik Benfica. Sayangnya, kepulangannya dalam laga Liga Champions berakhir pahit setelah timnya kalah tipis 0-1 dari The Blues pada Rabu 1 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat.
Diketahui Mourinho dikenal sebagai salah satu pelatih legendaris Chelsea. Pria asal Portugal itu pernah 2 kali membesut The Blues pada 2004 hingga 2007 dan 2013 hingga 2015 dengan torehan 3 gelar Liga Premier Inggris. Namun kali ini dirinya kembali ke London bersama Benfica dan harus menerima hasil mengecewakan. Gol bunuh diri Richard Rios pada menit ke-18 menjadi penentu kemenangan Chelsea. Bermula dari umpan Alejandro Garnacho ke kotak penalti Benfica, bola membentur Rios dan berbelok masuk ke gawang sendiri. Sebelumnya Benfica tampil agresif sejak awal. Dodi Luque Bacchio dan Rios sempat mengancam, namun usaha mereka digagalkan kiper Chelsea, Robert Sanchez. Menjelang turun minum, Chelsea hampir menggandakan keunggulan lewat Ricky George, tetapi tembakannya mampu ditepis kiper Benfica, Anatoly Trubin. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, kedua tim saling menekan namun gagal menambah gol. Pada menit 90+6, Chelsea harus bermain dengan 10 pemain setelah Joao Pedro diganjar kartu kuning kedua. Meski demikian, skor 1-0 tidak berubah hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, Chelsea mengoleksi 3 poin dari 2 laga dan menempati peringkat 17 klasemen Liga Champions. Sementara Benfica terpuruk di posisi ke-30 setelah gagal meraih poin dari 2 pertandingan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.